wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tuhallu bidzikrihi uqadun nawaibi wasyada'id. Ya man ilaihi mustaka wa ilaihi amrul khalqi a'id. Antar ragibu alal ibad wa anta fil malakutin wahid. Antal muyassir wal muthabbit wal musahhil. Yassir lana farajan gariban yaistu minal agaribi wal abaid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sayyidi ahli sajid wa ala alihi wa sahbihi sadatinal amajid. Amma ba'd. Sadatinal alawiyin al-aizza, para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tempat ini, para syaraif, mudah-mudahan berkat mereka semua daerah ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Qaumun kiramun sajaya haitsuma jalasu yabqal makanu ala atharihim atira. Mereka orang-orang saleh, para habaib, para ulama, para kiai, tidaklah menetap di dalam satu tempat kecuali membekas di tempat tersebut cahaya Rasulullah, cahaya perdamaian, cahaya akhlak, cahaya budi pekerti, cahaya ilmu. Mudah-mudahan semua para habaib, para guru, para kiai, para asatid, semuanya Allah berikan umur yang barokah, diberikan kesehatan, amin Allahumma, diberikan oleh Allah rezeki yang barokah, amin Allahumma, amin Allahumma. Fi muqaddimatihim Sayyidil Habib Al-Walid Alwi bin Tahir Al-Hamid, dan juga Sayyidil Habib Hasan Al-Habsyi, dan juga para habaib yang lain gak bisa kita sebutkan, dan juga kepada PJ Bupati Kobar Bapak Budi Santoso, mudah-mudahan Allah berikan umur yang barokah, diberikan kepemimpinan yang barokah, membawa daerah ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin Allahumma. Amin. Aparatur pemerintah baik dari TNI, Polri, dan juga semua anggota dewan dari DPR, dan juga ada Bapak mantan Bupati, dan juga yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Hasan, Ustadz Muhammad, Haji Ruslan, Bapak Ujang Iskandar, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang barokah, membuat gembira Rasulullah, amin Allahumma, amin, amin Allahumma, amin Allahumma, amin. Ayo kita niat nyari ilmu, kita catat. Saya akan nyampaikan beberapa ilmu, tolong dicatat, tolong diingat-ingat. Nanti dari isi ceramah saya akan ada poin-poin ilmu, tolong dicatat, tolong ditulis di HP-nya. Nanti sebelum ditutup ceramah, apa yang saya sampaikan akan saya tanyakan lagi. Yang mencatat, yang bisa menjawab, nanti akan diberi hadiah air. Kita doakan yang minum mudah-mudahan bisa nyampe ke Mekah, ke Madinah. Amin. Yang gak punya jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Banyak jomblonya sini. Gak bahaya tak? Bahaya. Ada yang mencuri di sini. Bini mana si mencuri? Manggan matin ratin. Kodungah. Allahumma shalli ala Muhammad. Niat ngaji, dicatat, diingat-ingat, nanti akan ada beberapa hadiah. Ada air, juga ada bingkisan.
Kate duit gak enak kira. Gak ada tipis-tipisnya. Mana? Di dalam. Coba kita cek. Oh ya salam. Abang-abang nggak bahaya tak? Alhamdulillah. Kak mantan tak mau nyumbang uang tak buat hati. Siap. Bapak mantan wakil bupati nyumbang untuk hadiah pengajian malam ini. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Jadi nanti saya nggak malu minta uang ke beliau karena uangnya bukan buat saya, buat sampean yang ngaji. Sudah dapat ilmu, juga dapat uang. Alhamdulillah. Gak ada lagi yang menyumbang. Alhamdulillah. Nyumbang berapa, Pak? 2 juta. Tepuk tangan. Wah, panas PJ-nya. PJ-nya panas. Senyum membawa luka. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari Bapak Mantan Bupati 2 juta. Nanti akan ada 4 pertanyaan. Berarti per orang dapat hadiah bingkisan, per orang dapat 500 plus amplop istrinya nggak tahu berapa anu itu. Allahumma selamat. Pak polisi nggak mau nyumbang tembak lah. Tembak tak kecek lah apa lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak Biji masih mikir piro enak gitu. Gak bahaya tadi. Nanti akan ada 4 pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah air, juga dapat hadiah bingkisan, juga ada hadiah sedekah dari Bapak mantan bupati. Niatkan semuanya untuk sedekah dan untuk mengkaji ilmu. Terakhir nanti akan dapat kenang-kenangan surban. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini surban Bu. Ini surban nggak aneh, nggak ajaib, nggak apa? Nggak aneh karena nggak ada anehnya. Nggak ajaib karena nggak ada ajaibnya. Tapi ini surban kalau dibuat selimut orang perempuan asal punya suami 2 bulan aja ngandung. Mau sopo sing lemu iki rek? Siapa namanya? 10 tahun belum? Lemon iku. Berapa kilo makannya? 5 kilo. Suaminya kurus. Saken nih bojone rek, diet-diet. Allahumma shalli ala Muhammad. Niat ngaji, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dicatat apa yang saya ceramahkan, diingat-ingat. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang bisa jawab. Dapat hadiah air, dapat hadiah uang, juga ada bingkisan dari majelis silaturahim. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Oh, nyatet kabeh, Pak. Alhamdulillah. Kena 500 nyatet kabeh, gak bahaya tadi. Subhanallah. Ada yang nyatet pakai dus, ada yang pakai HP, ada yang pakai kerudungnya, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kullu balda yakunu fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna minal bala. Kata Imam Al-Qurtubi, di mana saja sebuah daerah, mana saja, dari timur sampai barat, di mana saja sebuah daerah, sebuah kabupaten, sebuah desa, ada di dalamnya 4 perkara, fa ahluha,
maka penduduknya maksumun, Allah akan jaga. Maksumun, Allah akan bentengi. Maksumun, Allah akan lindungi. Maksumun, Allah akan jauhkan minal balai, dari segala mara, bahaya, paceklik, krisis, semuanya Allah akan jauhkan. Dan Allah janjikan sebagai daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Udah nyang-manyang ya. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jika daerah ada minum, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gini kalau nggak merokok, saya kan bukan perokok, jadi kalau kena asap sedikit kayak nyamuk, langsung maunya pergi. Kamu tahu mau pergi kemana? Pergi ke hatimu. Gak bahaya kan? Muhammad. Dengarkan, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasannya di mana sebuah daerah kalau 4 ini ada, Allah akan jaga dari bala dan musibah. Ayo di di hari jadi Kota Waringin Barat yang ke-64, mudah-mudahan acara ini dengan kumpulnya para ulama, para habaib, para kiai, para aparatur pemerintah, para pejabat negara yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan semuanya barokah yang kumpul kita jadi satu, dijadikan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, dikatakan luasannya apa yang pertama, kalau ke daerah itu kepingin dijauhkan dari bala dan musibah. Imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil akan membawa daerah tersebut jauh dari bala dan musibah. Jangan diremehkan mereka pejabat pemerintah. Jangan diremehkan mereka orang-orang yang bekerja untuk negeri ini. Kalau mereka, di tangan mereka, di pena mereka, di keputusan mereka, itulah terjadinya negeri kita menjadi barokah, damai, dan menjadi negara yang aman. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya yaumin imamin adil afdal min ibadah sab'ina sanah. Seorang pemimpin satu hari ketika menjabat, dia berlaku adil dalam satu hari tersebut, maka itu sama seperti orang awam beribadah selama 60 tahun. 60 tahun ibadah itu bisa ditembus oleh seorang pemimpin yang adil cuma satu hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan dikatakan bahwasannya imam yang adil khairum min matar arba'ina sobahan. Hujan turun setiap harinya selama 40 hari setiap paginya, membuat semua menjadi hijau. Itu semua kalah dengan seorang pemimpin yang di situ seorang pemimpin yang adil. Satu hari pemimpin itu bersikap adil, mengalahkan daripada kesejukan daerah yang begitu indah, tapi pemimpinnya yaitu pemimpin yang zalim. Artinya pemimpin yang adil sangat berperan di dalam agama dan juga di dalam daripada negeri ini. Oleh karena itu mudah-mudahan mereka anak-anak bangsa yang sebentar lagi akan ada pemilihan presiden, akan pemilihan wakil-wakil daerah, mereka adalah anak-anak bangsa yang terbaik yang berusaha untuk mengabdi, memberikan dirinya untuk negara ini.
Jadi pesan saya, nggak usah tukaran, nggak usah bertikai demi siapapun. Mereka adalah anak-anak bangsa. Kita doakan negeri ini menjadi aman sentosa insya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Apa Beb? Apa manfaat pemimpin yang adil? Pemimpin kalau adil, di antara manfaatnya itu ada 6. Banyak, cuman saya ringkas menjadi 6. Allahumma shalli ala Muhammad. 1. Nuzulur rahmah alal bilad. Allah akan selalu turunkan rahmat di daerah tersebut kalau ada pemimpin yang adil. Rahmat nggak kurang-kurang turun. Yang kedua, wujudul barakah minas sama'i wal ard. Akan Allah tumbuhkan keberkahan turun dari langit. Keberkahan keluar dari bumi. Nggak perlu keluar dari Waringin Barat, nggak perlu keluar kota, nggak perlu keluar negeri. Kenapa? Daerahnya Allah tumbuhkan, yang tumbuh dari tanah memberikan kecukupan untuk hidup. Yang turun dari langit Allah jadikan keberkahan. Kenapa? Itu adalah sebab keberkahan, sebab memiliki seorang pemimpin yang adil. Allah jadikan buminya menjadi bumi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin. Dari adilnya beliau membawa keberkahan sampai kepada serigala dan kambing. Yang namanya serigala dan kambing, atau mungkin kalau bahasa anak sekarang, Tom and Jerry itu damai ketika kepemimpinannya adil. Tom and Jerry dalam kartun itu, yang selalu kejar-kejaran, nggak lagi kejar-kejaran. Mana ada serigala dan domba nobar, nonton bareng dan ngopi bareng, rokokan bareng. Ya salam. Tapi ya nggak gitu-gitu soro. Akhirnya ada seorang heran, kok bisa serigala dan domba pacaran? Yang seharusnya ini berkelahi. Ditanya, kiamat. Kenapa serigala sama domba bermain bersama? Apa katanya? Ini bukan kiamat. Ini sekarang menunjukkan pemimpin zaman sekarang adalah orang yang sangat adil. Bahkan keadilannya membuat serigala yang buas, domba yang penuh ketakutan merasa aman karena pemimpinnya adalah pemimpin yang adil. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang ketiga, aman. Memberikan keamanan alal bilad bagi daerahnya. Pemimpin yang adil itu menyumbang keamanan daripada daerah tersebut. Yang keempat, at-tumakninah, ketentraman. Pemimpin kalau adil, apa? Daerah itu akan tentram. Pencurian minim, perampokan dan yang lainnya. Kenapa? Karena pemimpinnya adil. Sampai dikatakan dulu di negeri Yaman. Di negeri Yaman itu dikatakan bahwasanya kana wali Hadramut yaftakhir bi thalathati asya. Di Yaman, Allahumma shalli ala Muhammad. Di Yaman itu dulu ada seorang pemimpin. Namanya adalah Abdullah bin Rashid Al-Ghahtani Al-Himyari. Namanya Abdullah bin Rashid bin Ghahtan Al-Himyari. Ini pemimpin, dia membanggakan kotanya. Nah, ini pelajaran buat Bapak Bupati, pelajaran buat Bapak Kepala Desa, pelajaran buat Gubernur. Jangan sampai turun dari jabatan kecuali ada yang dibanggakan, yang disebutkan di untuk masyarakat. Apa kata Abdullah bin Rashid? Ana aftahir bibiladi. Aku bangga dengan daerahku. Apa yang dibanggakan? La yujad fiha muhtaj. Di daerahku tidak ditemukan satu orang pun yang mengangkat tangannya untuk meminta-minta. Nggak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan meminta kecuali kepada Allah. Kalau sama Allah, tugas kita ngangkat tangan. Tugasnya Allah turun tangan. Kalau sama Allah, kita angkat Tugasnya Allah apa? Allah yang turun tangan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, la yujad muhtaj, nggak ada yang minta-minta. Sampai orang minta-minta di Yaman itu, mereka orang minta-mintanya tuh nggak ada gini. Bahkan faqiruhum hurrun wadul mali munfiqun. Yang kaya dermawan, yang miskin nggak kecil hati. Di sana itu kalau ada orang ngasih amplop kepada yang miskin, dia ngomong, yang kaya ngomong, khud lalaka, ambil, tapi ini bukan buat kamu. Aku kalau sodako bukan buat kamu, ini harta akan kembali kepada aku nanti di hari kiamat. Kamu cuman tukang pos, titip, nanti di akhirat kembali ke aku. Yang kaya tahu hakikatnya sodako. Karena orang kalau sodako, Pak, orang kalau bersedekah, uang itu yang kita keluarkan berteriak 3 kali. Ini Bapak mantan bupati, Bapak siapa namanya? Bapak Ujang. Bapak Ujang ini kan mengeluarkan uang tadi berapa? 5 juta. Berapa tadi? Apa? 10. Siapa ngomong 5 juta itu? Wong wedok lagi ketok duit ijo matane. Allahumma Ahmad. Berapa tadi? 20. Yang kompak ini. Berapa? Jangan jujur-jujur. 2 juta. Bapak Ujang mengeluarkan uang 2 juta. Uang yang dikeluarkan sama Bapak Ujang itu keluar apa? Teriak 3 kali. Uang yang dikeluarkan oleh Bapak Ujang teriak 3 kali. Apa kata uang? Kata uang seperti ini. Tapi kan belum keluar, tapi belum teriak karena kan belum keluar. Ya kalau keluar sekarang teriak sekarang, Pak. Ya. Keluarkan Pak biar teriak Pak. Tepuk tangan. Rusak acara ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Cik dihitung takut kurang. Kok kayak kurang 1? Pinjam dulu 100. Enggak pas. Menunjukkan pemimpin yang jujur. Bapak PJ. Janganlah kau gitu. 2 juta. Uang ini kan sudah keluar. Ketika uang ini sudah keluar, uang ini sekarang berteriak 3 kali. Apa kata uang? Kuntu, aku. Apa kata uang? Kuntu qalilan fasirtu katsiran. Kata si uang, Pak Sopo Pak Ujang, aku wis dijumbang 2 juta sik lalian lan jenenge. Akhirnya dijupuk meneng duwe engko iki. Uang ini teriak sama Pak Ujang. Apa kata uang ini? Hai Pak Ujang, kuntu qalilan, aku tuh cuma sedikit. Dengarkan dulu. Bahaya orang ini. Akhirnya Pak Ujang marah, nanti ditambahi loh ini. Allahumma Ahmad. Oh, suka sama uang. Suka. Sehat kamu, Bu. Dengarkan. Uang ini mengatakan sama Pak Ujang, Pak Ujang, saya ini dulu sedikit, kan cuma 2 juta. Dibanding punya Pak Ujang yang di ATM, WI. Kata uang, aku sedikit. Fasirtu katsiran, karena kau keluarkan aku di jalan Allah untuk bersedekah. Pak Ujang, kau keluarkan aku sedikit, tapi nanti di hari kiamat kau akan menemui aku berlipat-lipat ganda. Alhamdulillah. Tadi aku sedikit, sekarang aku menjadi banyak. Apa kata uang yang kedua? Kata uang yang kedua adalah kuntu fanian fasirtu bakian. Kata uang, Pak Ujang, aku ini 2 juta, seharusnya habis,
Kau belikan bensin, kau pakai habis. Kau buat makanan habis. Tapi sekarang ketahui Bapak Ujang, aku tadi habis, sekarang aku menjadi kekal. Kau mati, aku akan ada di sampingmu. Di padang mahsyar, aku akan ada di sampingmu. Kau berjumpa Allah, aku yang akan mengantarkanmu, Pak Ujang. Alhamdulillah. Kata uang apa? Aku tadi habis, sekarang aku menjadi kekal. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan yang ketiga, apa kata uang? Kunta tahfaduni wal an ahfaduka. Kau tadi menjaga aku, Pak Ujang. Kau simpan aku di ATM. Kau masukkan aku di kantong. Aku mau jatuh, kau tekan lagi ke dalam, Pak Ujang. Kau sholat, kau kepikiran aku, Pak Ujang. Kau jaga aku. Apalagi orang Madura biasanya, kalau naruh uang nggak punya ATM, sahabat ning kocan, sahabat ning dim, Pak. Coba di mana? Songkok. Lese parah ring bini Madura menyambi bese, sahabat di mana? Sosok dan kagen ngeri. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata uang? Kunta tahfaduni. Kau tadi jaga aku, wal an ahfaduka. Pak Ujang, kata uang, izinkan sekarang aku yang akan menjagamu, Pak Ujang. Kenapa? Karena uang dikatakan kalau disodakokan, innal bala la yatahaqqo anis sodako. Bala tidak akan bisa menembus dinding sodako. Makanya kata Rasulullah apa? Bakiru bis sodako. Yang pagi hari kalau mau sodako. Kenapa? Karena bala akan melindungimu. Pak Ujang sekarang nggak usah takut bala musibah. Uang ini janji Rasulullah, dan Rasulullah mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak pernah berbohong, semuanya ucapannya adalah wahyu dari Allah. Alhamdulillah. Jangan panjang-panjang, kan cuma 2 juta ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya kan? Allahumma shalli ala Muhammad. Di Yaman itu mereka kalau sodaka dikasih uang nih, khud lalaka, ambil, bukan buat kamu, ini akan kembali ke aku nanti dari kiamat. Kemudian kata apa? Kemudian kata apa namanya? Kata yang nerima, yang miskin nggak mau minta-minta. Apa katanya? Hak lamidka, mana? Bukan dari kamu, Pak Ujang. Ini dari Allah, cuman titip lewat kamu, dikasih saya. Seperti itu. Tapi jangan ditiru adegan ini ya. Nanti Pak Ujang besok bawa uang 200, ini ibu-ibu ambil, bukan buat kamu, ini buat saya. Ibu-ibu mana? Bukan dari kamu, dari Allah. Kata Pak Ujang, nggak jadi bu, nggak jadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Yang kedua, apa yang dibanggakan di negeri Hadramut? La yujad haram. Kata Abdullah bin Rashid, nggak ada di daerahku haram. Minuman keras, judi, hal yang haram nggak ditemukan selama aku menjadi pemimpin. Ini dibanggakan. Yang ketiga apa? La yujad fiha sarik. Nggak ada pencuri. 3 ini yang dibanggakan oleh Abdullah bin Rashid bin Ghahtan al-Himyari. Kenapa? Membanggakan daerahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai dikatakan pernah ada seseorang di negeri Hadramut, diceritakan dalam kitab Fawaidus Saniyah li Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Haddad, cucunya yang ngarang Rotibul Haddad. Diceritakan di kitab tersebut, ada orang berjalan ke sebuah daerah, menemukan satu biji gandum sebesar telur ayam. Coba ambilkan jeruk. Satu gandum besarnya seperti ini. Satu gandum. Mungkin kalau bahasa Indonesia, satu biji beras besarnya seperti ini. Jadi kalau makan 3-4 kenyang. Ini orang heran, daerah apa ini? Kok bisa menjadi daerah? Allah keluarkan keberkahan, satu beras besarnya seperti jeruk. Kemudian dia tanya ke satu daerah, tokoh masyarakat,
Dia mengatakan bahwasannya datangi rumah itu ada orang umurnya 300 tahun, yang sebelah 400 tahun, yang sebelah 500 tahun umurnya. Ini umat-umat terdahulu. Kalau umat sekarang 40 tahun sudah wa mahyaya wa mamati. Man dakhala arba'ina ta'allala bi ghairi illah. Kata para ulama, kalau zaman sekarang orang umur 40 sudah terkena penyakit yang nggak diketahui penyakitnya. Kenapa? Karena penyakitnya bukan apa? Penyakitnya adalah karena umur. Alhamdulillah. Kalau orang dulu umurnya Masya Allah panjang-panjang, didatangi. Ketika didatangi yang umur ini umur 300, rumahnya 300. Ini rumah yang umur 400, rumah yang umur 500. Mending aku datang ke yang umur 300 lebih muda, akalnya lebih bisa dipahami. Didatangi yang umur 300, diajak ngomong nggak sadar. Kata ini 300 nggak sadar. Lalu bagaimana dengan umur 400? Tapi apalah salah mencoba. Didatangi yang umur 400, dijak ngomong bisa, kadang nyambung, kadang enggak. Datang lagi ke yang umur 500, salimatul aql, akalnya selamat, cerdas, dijak ngomong nyambung, enggak telat, sinyalnya enggak lambat, streamingnya enggak lambat. Dijawab. Ini yang orang mau tanya gandum, sekarang lebih takjub kepada keadaan 3 orang ini. Saya tadi mau tanya keadaan gandum, tapi saya lebih takjub kepada kalian. Umur 300 nggak sadar, umur 400 sadar dan enggak, umur 500 lebih sadar. Saya kepingin tanya, apa yang sedang terjadi sama kalian? Kok bisa 500 lebih cerdas dari yang umur 300? Apa katanya? Itu yang 300, saya punya cucu. Dia menikah perempuan yang cuma cari yang cantik, yang bodinya kayak gitarnya Rhoma Irama, hidungnya kayak Pinocchio. Tapi istrinya Masya Allah la haula wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga dia cuma nyari cantik. Rasulullah sudah mengingatkan, iyyakum wa khadra'id diman, hati-hati dengan wanita yang namanya khadra'id diman. Siapa khadra'id diman? Wanita yang cantik semua ingin meminang, tapi hidup di lingkungan tanpa agama. Kenapa? Karena yang merusak akalnya orang laki itu cuma 2. Apa? Yaitu adalah tidak patuhnya seorang istri dan nakalnya seorang anak. Itu memakan daripada pikiran daripada suami. Makanya Bu, kalau pengen suaminya cepat gila, ketawa sendiri, siksa mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya apa terus ini? Terus lanjut. Bahasa Banjar. Masa ada orang Banjar? Banyak. Hah? Banyak. Adalah. Ada. Jar habar pian kada masak. Kukus pelita di luar tawing. Jar habar pian kada hendak. Kilar mata kada kelain. Tambahin lagi lah. Kutabang bambang kurincing-rincing. Imba kurincing kulipat pulang. Hati dandam bamula ampe, bawa berdapat bau 4 pulang. Tambahin lagi. Bahaya tak? Ayo bahasa apa? Cina? Ya, Cina. Madura? Ya. Kenapa yang kok bahasa Madura kok? Allahumma shalli ala Muhammad. Piangut burung pialing, kakandangan jalan ke Judah. Mau ngut bapada garing, kaganangan supan bepada. Sudah cukup. Hati-hati loh, syairnya nanti keluar pertanyaan itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya apa ditanya, kamu kenapa yang umur 400 siapa? Itu adalah anakku. Kadang nyambung, kadang enggak. Kok bisa? Ya, dia istrinya kadang nyiksa, kadang enggak. Sedangkan aku bener, istriku enggak cantik.
tapi istriku melayaniku. Bener, istriku hitam, tapi istriku membuang gembira kepada hatiku, sehingga di masa tuaku akalku selamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang jelek-jelek tepuk tangan, gembira dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, akhirnya tanya, apa keadaan daerah ini? Kok bisa satu gandum besarnya sebesar jeruk? Dijawab, ya, itu adalah ziraul umamus sabiqah. Ini bibitnya ini dari zaman dahulu. Ini loh, di akhir zaman, termasuk tandanya akhir zaman, bibit yang kita tanam nggak bisa ditanam lagi. Itu perlu kita pikir. Kita ini sekarang beli bibit, habis itu nggak bisa ditanam lagi. Kalau dulu bibit bisa jadi bibit, bisa jadi bibit. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan, kenapa kok bisa? Ya, mereka tanaman umat terdahulu. Daerah mereka memiliki 4 sifat. Mulukuhum adilah, pemimpin mereka orang yang adil. Wa ulama'uhum umana, ulama mereka amanat di dalam menjaga ilmu. Yang ketiga, wa aghniyauhum askhia, orang kaya mereka dermawan. Yang keempat, awamuhum munsifah, orang yang awam hatinya besar, nggak suka minta-minta. 4 sifat ini membuat daerah ini Allah berikan tanamannya menjadi barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi istimewanya pemimpin adil kembali yang pertama ada 6. Turunnya rahmat, adanya barokah dari langit yang bumi, aman di daerah tersebut. Keempat, ketenangan. Yang kelima apa? Al-ma'mur, la yujad khilaf, kemakmuran, nggak ada pertikaian. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keenam, ja'alallah kal jannah. Kalau pemimpinnya adil, apa istimewanya yang keenam? Allah akan jadikan daerah tersebut menjadi daerah seperti surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dengarkan. Maka dari itu dengarkan, kita harus cinta daerah kita, ya. Jangan membanggakan daerah lain. Menghina tidak boleh, tapi membanggakan daerah sendiri, hubbul waton minal iman. Cinta ke daerah sendiri ini minal iman. Adat-adat yang daerah ini dikembangkan. Paham ya? Budaya-budaya, seni-seninya jangan sampai hilang, jangan sampai kecuri sama orang, dilestarikan. Dengarkan, gimana cara menjaga Waringin Barat? Dengarkan, ini pesan saya untuk para pejabat pemerintah. Ini perlu ditanamkan ke masyarakat. Apa yang perlu ditanamkan kepada masyarakat untuk menjaga daerah ini? Ada 4. Ada berapa? Ada 5. Yang perlu ditanamkan untuk masyarakat ada 5. 1. Al-hub, cinta kepada daerahnya. Harus cinta kepada daerah kita, kita cinta kepada negeri kita, kita harus cinta. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang ada di Palu, dari cintanya beliau kepada lambang negara, beliau mengatakan bahwasannya kullu ummatin laha ramzu izzin. Setiap negara itu ada lambang, simbol kemuliaan. Wa ramzu izzina al-hamra wal bayda. Simbol daripada kemuliaan kita, negeri kita Indonesia adalah al-hamra wal bayda, merah dan putih. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya penduduk daerah sini harus tahu makanan khasnya apa, budayanya apa. Ini harus ditanamkan. Kalau bisa di sekolah-sekolah itu dibetulkan. Ada pelajaran daerah, diingatkan terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, kalau pengen menjaga daerah ini adalah apa? Al-wahda. Harus menjalin persatuan. Jangan mau dipecah belah. Paham ya? Kita nggak sama dan kita harus tidak sama. Jangan sama. Kalau sama nggak enak. Kalau sama nggak bisa bersatu. Ini jadinya pentas karena banyak perbedaan. Ada yang jadi karpet, ada yang jadi tiang, ada yang jadi lampu, ada yang jadi bunga, ada yang jadi banner. Jadi satu.
Arabkah, Cinakah, Dayakkah, Madurakah, Papuakah, siapapun kalian, kalian ditakdirkan jika kalian bersatu, kalian akan membawa keberkahan untuk daerah ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada tena di nari. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, ini pesan untuk Kota Waringin Barat. Kalau pengen berkah, ar-rahmah, toleransi harus ada. Rasulullah itu ngajar toleransi bukan cuma pada manusia, bukan cuma orang yang selain Islam, orang kafir, tidak. Hewan sekalipun harus ditoleransi. Dulu ada seorang namanya Al-Habib Hamid Umar Hamid, ada di kota Hadramut. Beliau kalau makan, kucing yang ada di rumahnya itu dikasih piring. Lauk yang seharusnya dikasihkan ke anaknya dapat jatah, istrinya dapat jatah, sisanya apa? Diambilkan juga jatah khusus untuk kucingnya. Toleransi. Syekh Ahmad Ar-Rifai, beliau toleransinya anjing najis mughalado, bukan anjing yang bagus, bukan anjing hias, bukan anjing yang mahal. Anjing sudah dilempari oleh anak-anak, disiram dengan air panas, penuh darah, penuh nanah, digendong sama Imam Ahmad Ar-Rifai. Digendong. Ini anak sini baru mondok 5 tahun, hafal sampai natun najah. Jangankan anjing, kucing sudah wah, haram, wah. Ini belajarnya salah nyari guru. Anjing digendong sama Syekh Ahmad Ar-Rifai, dibawa keluar daerah, dibuatkan rumah-rumahan kecil, ditaruh. Setiap hari didatangi, setiap hari dipijat dengan dengan minyak zaitun. Dipijat dengan minyak zaitun supaya rambutnya tumbuh lagi selama 40 hari. Habis ngajar, ambil makanan, dibawa ke anjing, pulang lagi ngajar, besoknya seperti itu 40 hari. Ketika sembuh ini anjing, dibawa ke daerahnya, dilepas di daerahnya. Ditanya sama orang, "Imam, kau orang wali besar, itu anjing najis mughalado, kenapa kau sampai seperti itu?" Apa kata Imam Ahmad Ar-Rifai? "Aku takut diuji oleh Allah dengan penyakit anjing ini. Yang kedua, aku takut nanti di hari kiamat Allah menuntut kepada aku mengatakan, Ahmad Ar-Rifai, bukankah anjing itu aku juga yang menciptakan? Kau gak mau ngerawat? Itu ciptaanku. Aku takut dituntut oleh Allah." Inilah toleransi agama. Allahumma Muhammad. Makanya sekarang itu kesalahan karena apa? Salahnya nyari guru. Rasulullah itu rahmat. Ada orang Yahudi meninggal dunia, sedih Rasulullah. Ditanya sahabat, "Ya Rasulullah, Yahudi meninggal, kenapa kau sedih?" Apa kata Rasulullah? "Nafsun aflatat alaiya, satu nyawa terlepas dari genggaman rahmatku, belum sampai rahmatku kepadanya, dia sudah mati, dia harus neraka, aku sedih." Sampai seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang dia harus dilakukan di Waringin Barat? Ini pesan kepada aparatur pemerintah. Cinta, persatuan, toleransi. Yang keempat apa? Hifdzus syabab, menjaga pemuda, Pak. Pemudanya dijaga. Syababul yum rijalul ghad. Pemuda yang sekarang, kalian adalah calon pemimpin di Waringin Barat yang akan datang. Oleh karena itu, jaga pemudanya. Gimana cara menjaga pemuda, Habib? 1. Apa? Mujalasatus sholihin. Seringlah duduk dengan orang soleh. Ayo, terima kasih. Saya apresiasi kepada Bapak PJ yang hari jadinya dengan apa? Dengan sholawat. Kadang sebagian daerah hari jadi joget-joget. Yang di sini perut, apa yang di perempuan auratnya kebuka, yang di situ sedang minuman keras, yang di sana sedang berzina. Ini kita sumbangkan lah, paham ya? Yes.
Mujalasatul sholihin. Kalau pengen menjaga pemuda, satu, sambungkan pemuda dengan majelis-majelis taklim. Yang kedua, thalabul ilm, bantu mereka untuk mencari ilmu. Dukung pondok-pondok pesantren, dukung madrasah-madrasah, dukung ustadz-ustadz yang menyebarkan, karena sebab mereka lagu amanat di lagu Indonesia Raya apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. Apa yang pertama dibangun? Jiwa dulu. Jangan bangun kota dulu, salah. Kotanya bagus, wisatanya bagus, apa jiwanya nggak dibangun, akhirnya jiwanya sakit, alias sakit jiwa. Orang sakit jiwa dikasih wisata, dibuat mabuk, dibuat zina, dibuat yang haram. Kenapa? Jiwanya sakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, an-nafa lil muslimin bi anwa'il khidmah. Gimana cara membantu pemuda? Berikan mereka mereka berkreasi, berikan mereka kesempatan, kesibukan yang baik. Ayo dukung mereka. Kenapa sih? Karena kita ini kalau nggak sibuk kepada baik, kita akan sibuk pada jelekan. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan tiga hal. Jika tidak kita belokkan kepada kebaikan, akan membelokkan kita kepada kejelekan. Tiga ini kalau tidak kita belokkan ke kebaikan, akan membelokkan kita ke kejelekan. Apa? Satu, waktu. Waktu kalau kita tidak sibukkan kepada kebaikan, maka akan kita sibukkan kejelekan. Coba lihat, semua pemuda yang nakal berarti dia tidak punya kegiatan di dalam waktunya. Alhamdulillah. Yang kedua, harta. Harta jika tidak dibelokkan kepada kebaikan, akan membelokkan kita kepada kejelekan. Yang ketiga, anak dan istri. Anak dan istri jika tidak kita belokkan kepada kebaikan sedikit demi sedikit, anak dan istri kitalah yang akan membelokkan kita kepada kejelekan sedikit demi sedikit. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi anak-anak muda dijaga. Ada berapa tadi? Mujalasatus sholihin, duduk dengan orang soleh, mencari ilmu. Yang keempat, Berkreasi. harus belikan mereka ruang untuk berkreasi. Yang keberapa? Yang keempat, menjaga hawa nafsu. Menjaga hawa nafsu. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan empat ini, maka pemuda akan bisa menjaga masa mudanya. Jadi gimana cara menjaga masa muda? Empat tadi. Duduk dengan orang saleh, mencari ilmu, berkreasi, mengisi waktu dengan kebaikan, menjaga hawa nafsu. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Nah, jadi kita singkat ceramah kita. Gimana caranya daerah supaya menjadi barokah, supaya dijaga oleh Allah? Ada empat. Yang pertama, imam adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, alim ala sabilil huda, adanya orang alim yang benar-benar yang baik, orang alim yang lurus, orang alim yang jauh daripada hal-hal yang jelek. Ahlus sunnah wal jamaah. Kita terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah di Indonesia akan Allah jaga semua ulamanya menjadi ulama yang barokah, insya Allah. Amin Allahumma. Amin. Saya singkat. Yang ketiga, masyayikh ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kepingin daerahnya barokah, gimana caranya? Selalu ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah daripada kejelekan. Ada ulama-ulama yang mengingatkan ini jelek, jangan, ini nggak boleh. Makanya di Indonesia dibuat yang namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk menentukan ini halal, ini haram, ini fatwanya, ini sesat, ini tidak. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat, yang terakhir sebagai penutup, apa? Nisa'uhum masturat,
la yatabarrajanna tabarrujal jahiliyatil ula. Gimana? Wanitanya nggak buka-bukaan aurat seperti bukaan-bukaan auratnya orang zaman dahulu. Kalau di daerah ini, Pak, daerah sini wanitanya auratnya nggak bisa dijaga, maka ketahuilah kehancuran akan cepat datang. Lelaki di daerah ini pemabuk, nakal, itu masih kalah. Anggur merah nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan si bibir merah. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, makanya di negara apa namanya, di daerah sini, tolong ibu-ibu PKK menyentuhnya juga kepada anak-anak wanita-wanita yang masih muda, karena mereka adalah sasaran empuk untuk menghancurkan daerah. Sasaran empuk untuk menghancurkan itu adalah wanita. Apa kata musuh-musuh kita? Musuh kita itu mereka mengatakan yajibu alaina anak sibil mar'ah, wajib bagi kita untuk mengajak para wanita kerjasama. Musuh-musuh kita sedang mengintai anak-anak wanita kita. Untuk apa? Untuk diajak kerjasama. Terus kalau sudah kerjasama, apa kerjasamanya? Dikasih TikTok, dikasih YouTube, dikasih Instagram. Anak-anak perempuan kita disuruh joget, disuruh telanjang, disuruh cerita yang porno, dibayar sama mereka. Dibayar. Semakin porno, semakin jelek, dibayar. Mereka nggak sadar kalau mereka para wanita sedang diajak kerjasama. Kalau sudah mereka kerjasama, apa yang dihasilkan oleh orang-orang musuh-musuh kita? Apa? Yaitu adalah fusna bil haram. Mereka mudah menebar daripada kemaksiatan. Kalau sudah wanita kerjasama, untungnya mereka dua, menebar keharaman mudah. Coba kita lihat sekarang, pemerkosaan di mana-mana, pencabulan di mana-mana. Anak perempuan banyak pacaran, kenal, dibawa, diperkosa, dibunuh. Kenapa? Itu ulah kalian wanita yang mau mengumbar badannya di internet, dilihat oleh orang laki. Itulah kerjasama yang kalian lakukan, sehingga orang kafir mudah menebar kemaksiatan. Yang kedua, apa? Yaitu adalah tabaddadatil juyusu muntasirina lidin. Pejuang-pejuang agama akan tumbang. Nggak akan ada lagi pemimpin yang adil. Nggak akan ada lagi ulama di daerah ini kalau wanitanya sudah rusak. Coba bayangkan, ada wanita joget di TikTok, ada wanita joget di YouTube, buka auratnya, maaf, pantatnya digoyang-goyang, badannya digoyang-goyang. Akankah keluar dari wanita yang seperti ini pemimpin? Akankah keluar dari wanita seperti ini ulama penghafal Al-Quran? Hasya wa kalla, nggak bisa. Apa kata Rasulullah? Fa'ana khiyarun min khiyarin qad kharajtu min nikahin li ilahiyah sona. Aku ini dari zaman ayahku, ibuku sampai kepada tempat ayahku sendiri, Allah menjaganya. Artinya ulama itu terlahir dari seorang wanita. Dengarkan, jika ada pemimpin hebat, jika ada ulama hebat, itu sebabnya dua wanita yang berjasa. Siapa? Satu, seorang ibu. Apa jasa ibu? Didikan dan juga doa seorang ibu. Yang kedua, seorang istri. Apa jasa seorang istri? Yaitu adalah sabarnya dan besarnya hati menghadapi suami. Itu membuat seorang lelaki sukses. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Maka dari itu dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu dengarkan, apa yang harus kita lakukan kepada wanita? Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan Bu, apa yang harus kita lakukan kepada wanita? Kepada wanita yang harus dilakukan ada 4. Ini penting, 4 yang harus dilakukan kepada para wanita, anak muda-muda. Nusbihun nabil ilmi, kasih ilmu. Kedua, hifdul bi'ah, jaga lingkungan mereka. Ketiga, bihifdil musahabatid did, jaga anak-anak perempuan kalian dari teman-teman yang jelek. Yang keempat,
yaitu adalah nu'allimuhunnal haya, mengajari kepada para wanita rasa malu. Karena wanita itu yang mahal adalah rasa malunya. Nabi Sulaiman mengatakan al-haya nidomul iman, rasa malu adalah talinya iman. Kapan talinya putus, biji tasbihnya akan terpecah. Begitu juga kapan rasa malu wanita hilang, imannya juga akan kececeran, juga akan hilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup, dengarkan, sebagai penutup, kenapa sih wanita ini kok harus dididik lebih dari orang laki? Kenapa? Kenapa kok wanita harus dididik lebih? Ada 4 alasan wanita harus dididik lebih. 1. Asbabul gawili giyamil mustaqbal. Karena wanita adalah penyebab terkuat lahirnya anak bangsa yang hebat. Ini yang pertama. Yang kedua, al-wazir li solahiyatil usro. Wanita adalah perdana menterinya rumah tangga. Yang ketiga, a'dhamul fitnah. Wanita adalah fitnah terbesar. Wanita itu power. Kalau digunakan maksiat, menghancurkan. Kalau digunakan kebaikan, menjadi penguat yang sangat hebat. Itulah wanita. A'dhamul fitnah. Yang terakhir, unsur dhaif yashul alaiha antukhda. Wanita apa? Wanita adalah elemen yang lemah dan lembut, yang mudah untuk ditipu. Wanita itu lemah dan lembut, mudah untuk ditipu. Cukup dengan kata I love you, cukup dengan buah wawar dan coklat, apalagi kena iPhone terbaru. Haho. Maka dari itu mudah-mudahan Kota Waringin Barat Allah jaga insyaallah. Amin Allahumma. Ayo sebelum saya tutup, saya kasih 4 pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan, yang saya tunjuk menjawab, yang nggak ditunjuk nggak boleh menjawab. Sebelum soal selesai, dilarang mengangkat tangan. Pertanyaan pertama. Sebutkan. Mikrofon. Panitia tolong mikrofon untuk laki-laki disiapkan. Untuk perempuan siap. Pertanyaan pertama. Laki dulu apa perempuan dulu? Laki. Babinian dulu. Iya Anda.